Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi ini Ibu akan menjelaskan materi yang telah Ibu share minggu lalu, yaitu materi tentang berita. Oke, kita langsung saja ke materi yang sudah Ibu share. Ya, yang pertama, menyingkap berita di balik peristiwa. Nah, di situ ada gambar ya. Itu merupakan salah satu peristiwa bencana alam ya. Nah, jadi kita belajar dulu tentang pengertian berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu. Nah, simpelnya semua peristiwa itu bisa dijadikan berita, tapi peristiwa yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa, tidak bisa dijadikan berita, karena sifat berita itu haruslah aktual, faktual. Faktual itu berarti berdasarkan fakta, aktual itu berarti terjadi pada suatu waktu. Nah, contohnya apa sih peristiwa luar biasa? Misalnya gempa bumi, pemilihan presiden, pertandingan sepak bola. Tapi pertandingan sepak bola misalnya antar klub bergengsi ya. Kalau kalau yang tidak biasa, yang tidak luar biasa, contohnya misalnya Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar itu juga merupakan peristiwa, tapi tidak peristiwa yang luar biasa. Bisa ya, kebayang ya apa itu peristiwa yang luar biasa? Nah, jadi ketika kita ingin menulis sebuah berita, kita harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dengan adik simba. Apa sih adik simba itu? A. Apa? Di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Atau waktu SD, pernahkah kalian mendengar istilah 5W plus 1H? Nah, itulah 5W plus 1H ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, sebuah berita harus terdiri dari unsur adik simba atau unsur 5W plus 1H. Nah, secara umum teks berita harus memiliki struktur berikut. Yang pertama, judul. Wajib ya, setiap berita wajib memiliki judul. Kita harus membuat sebuah judul yang menarik agar orang tertarik juga membaca berita kita. Nah, yang pertama, selanjutnya, sebuah berita harus memiliki paragraf pembuka. Nah, pada paragraf pembuka inilah memuat intisari berita yang terdiri dari adik simba atau unsur 5W plus 1H tadi. Baru selanjutnya bagian tengahnya berisikan bagian isi yang menjelaskan unsur adik simba. Dan yang terakhir berupa penutup atau kesimpulan. Nah, secara umum struktur berita itu berbentuk polanya seperti piramida terbalik. Coba bayangkan bagaimana bentuk piramida terbalik. Nah, piramida terbalik berarti bagian bawah dia mengecil atau mengerucut. Jadi berita itu makin ke bawah paragrafnya, berarti informasi yang disampaikannya makin tidak penting atau hanya berisi simpulan saja. Bagian terpenting dalam sebuah berita terdapat pada paragraf pembuka. Nah, bahasa yang digunakan dalam teks berita haruslah baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Kenapa harus bahasa baku? Karena berita itu dibaca oleh semua orang. Nah, kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah kita, nanti orang yang di luar daerah kita tidak tahu apa yang kita maksud dalam berita tersebut. Nah, bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Nah, tahu ya jurnalistik? Jurnalistik itu orang yang berkecimpung dalam dunia berita. Ada reporter, ada wartawan, ada redaktur, ada pimpinan redaksi. Nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya ya. Berikut ini beberapa ciri dasar ragam bahasa jurnalistik, haruslah singkat, padat, sederhana, lugas, dan menarik. Nah, bahasa jurnalistik inilah yang akan kalian temukan di dalam sebuah berita. Nah, ini seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya, karena tadi sifat berita itu faktual atau harus berdasarkan fakta. Sekarang kita akan lihat contoh sebuah berita ya.
Ibu buka berita batampost.co.id. Nah, karena perkembangan zaman sekarang sudah banyak portal-portal berita. Jadi kita tidak harus membeli sebuah koran lagi. Misalnya sekarang ada kejadian nih, mungkin 5 menit kemudian sudah masuk ke dalam portal berita ini. Karena tadi sifat berita haruslah aktual. Namun, karena perkembangan zaman, banyak sekarang portal-portal berita yang tidak menggunakan unsur adik simbah. Mereka cuma cukup menggunakan unsur adik saja atau 3 unsur saja. Karena tadi sifatnya harus aktual. Masyarakat harus segera tahu suatu peristiwa yang tengah terjadi. Nah, kita lihat tadi strukturnya. Yang pertama harus ada judul. Ini 3 pasangan yang akan bertarung di Pilgub Kepri. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan judul. Batampost.co.id berarti itu portal berita ya. Kontestan pemilihan kepala daerah pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilgub Kepulauan Riau pada 9 Desember 2020 diikuti 3 pasangan calon. Hal ini dipastikan setelah Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Hanura resmi berkoalisi mengusung petahana Isdianto dengan kader PKS Suryani. Nah, tadi yang Ibu sampaikan pada paragraf pertama atau awal mengandung unsur adik simba atau unsur 5W plus 1H. Di sini kita lihat kontestan pemilihan kepala daerah serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau pada 9 Desember 2020 diikuti 3 pasang calon. Berarti berkaitan dengan unsur siapa diikuti 3 pasang calon. Presiden PKS hari ini Kamis. Nah, berarti di situ sudah menerangkan waktu ataukah kapan, mengutarakan kepada saya sekaligus menegaskan mengusung pasangan Insani Isdianto Suryani pada Pilkada Kepri 9 Desember mendatang bersama Partai Hanura, kata Raden Hari Cahyo, Ketua DPP PKS Kepri, Jumat 24. Kita lihat berita ini. Sebentar ya, lagi loading. 5 YouTuber berpenghasilan tertinggi, Baim Paula masih teratas, Ria Ricis dikuntit Deddy Corbuzier. Wow, judulnya panjang ya. Daftar YouTuber berpenghasilan tertinggi di Indonesia kembali dirilis bulan ini. Berarti unsur apa? Baim Paula masih tertinggi. Berarti berkaitan dengan unsur siapa yang menanti kemunculan Deddy Corbuzier yang menguntit Ria Ricis, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar hingga akhir Juli tahun ini. Berarti unsur kapan? Artis peran Baim Wong masih kokoh sebagai YouTuber Indonesia dengan penghasilan bulanan paling tinggi berdasarkan data Social Blade Sabtu. Nah, ini ada unsur kapan Baim Wong dan istrinya Paula lewat akun Baim. Nah, kita lihat makin ke bawah. Nah, nanti kalian bisa baca ya. Makin ke bawah itu nanti informasinya makin tidak penting. Simpelnya unsur 5W plus 1H itu misalnya gini, telah terjadi gempa bumi. Nah, apa peristiwanya? Gempa bumi di mana? Di Sumatera Barat. Kapan? Rabu 28 Juli 2020. Siapa? Misalnya Gubernur Sumbar mengatakan gempa ini terjadi karena adanya meletusnya Gunung Merapi. Bagaimana kondisi kondisi masih aman, gempanya tidak terlalu kuat. Nah, itu dia ya contoh simpel dari unsur adik simba atau unsur 5W plus 1H. Nah, tugas Ananda hari ini adalah buatlah sebuah berita minimal 3 unsur saja, unsur adik atau unsur simba, terserah, yang penting 3 unsur saja. Oke, nanti untuk tugasnya akan Ibu share di grup WA. Oke, mungkin itu saja yang akan Ibu jelaskan untuk pagi ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tan, Pohon.